Presiden Joko Widodo pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Selain menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat, Jokowi juga mengunjungi Silicon Valley. Presiden Joko Widodo Minggu 14 Februari lalu berangkat ke Amerika Serikat. Kunjungan kerja kali ini untuk menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat 2016 di Sunnyland, California. Sebelum meninggalkan tanah air, Presiden menjelaskan dalam KTT itu dirinya akan menjadi pembicara utama soal pemberantasan terorisme. Selain terorisme, Presiden juga akan mendorong kerjasama keamanan regional dan kerjasama ekonomi. Berbagi pengalaman sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam membangun toleransi, mencegah radikalisasi, serta memberantas terorisme. Kita akan mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk melalui media sosial dalam melawan terorisme. Presiden akan mengikuti KTT ASEAN Amerika Serikat hingga 16 Februari 2016. Pada 17 Februari, Presiden akan menuju ke San Francisco untuk menyampaikan pidato pada acara US ASEAN Business Council. Selain berpidato di acara itu, Presiden juga dijadwalkan akan berkunjung ke Silicon Valley dan bertemu dengan CEO perusahaan-perusahaan raksasa di bidang IT dan telekomunikasi. Setelah itu, Presiden juga akan bertemu dengan diaspora Indonesia di San Francisco. Setelah menempuh perjalanan selama 22 jam, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Sunnyland. Sunnyland menjadi tempat bersejarah bagi Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo. Sebab Jokowi dipercaya untuk menjadi pemimpin sidang pada sesi pembahasan yang mengusung tema kemitraan strategis untuk perdamaian dan kesejahteraan. KTT ASEAN Amerika Serikat di Sunnyland jadi pertemuan strategis bagi negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, Presiden Barack Obama mengundang 10 pemimpin negara ASEAN dalam forum tingkat tinggi di negeri Paman Sam. Sunnyland merupakan lokasi bersejarah, sebab pada tahun 2013, Barack Obama pernah menggelar pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan yang akhirnya mencairkan hubungan diplomatik kedua negara. Di depan Jokowi dan pemimpin ASEAN lainnya, Obama mengangkat sejumlah isu, mulai dari ekonomi hingga keamanan regional ASEAN, termasuk dampak kebijakan kontroversial Tiongkok di Laut Cina Selatan. Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld and where disputes are resolved through peaceful legal means. Together, we can continue to support the aspirations and dignity of our citizens. The historic election in Myanmar and the transition now underway gives hope for a nation that is inclusive, united, peaceful, and democratic. In joining the TPP, Singapore, Vietnam, Malaysia, and Brunei have committed to high labor and environmental standards. Amerika Serikat menyadari kelompok negara ASEAN memiliki peran dan fungsi yang strategis di kawasan Asia Pasifik. Dari sisi ekonomi, ASEAN merupakan mitra dagang Amerika Serikat terbesar keempat, dengan nilai perdagangan mencapai 226 miliar dolar Amerika. Together we can continue to increase the trade and economic partnerships that create jobs and opportunity for our people. Since I took office, we've boosted trade between the United States and ASEAN by 55%. The region is now our fourth largest goods trading partner, including U.S. exports that support more than 500,000 American jobs. U.S. companies have been the largest source of foreign investment in ASEAN, one of the many reasons that the region's GDP has surged in recent years, lifting people from poverty into the middle class. Bidang teknologi informasi juga dibahas dalam KTT ini. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang 3 petinggi IT untuk berdiskusi dalam KTT ASEAN Amerika Serikat. 3 CEO itu adalah CEO Microsoft Satya Nadella, CEO IBM Ginni Rometty, dan CEO Cisco Chuck Robbins.
Jika pertemuan hari pertama fokus KTT masih seputar pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan kewirausahaan, maka di hari kedua, KTT ASEAN Amerika Serikat, para pemimpin negara fokus membahas isu-isu keamanan regional dan terorisme internasional. Satu bahasan yang menonjol adalah seruan solidaritas dan keseriusan untuk melibatkan Amerika Serikat di kawasan ASEAN, di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan dan menghangatnya hubungan regional karena klaim teritorial di perairan itu. Di sela-sela KTT ASEAN Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara ASEAN. Pada pertemuan pertama, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung. Pertemuan di ruang pertemuan Miramont, Indian Wells, California itu membahas peluang kerjasama perdagangan dan investasi, perbatasan maritim Indonesia dan Vietnam, serta rencana kunjungan Jokowi ke Vietnam di tahun 2016 ini. Usai bertemu Nguyen Tan Dung, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Laos Chu Mali. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas terpilihnya Laos sebagai ketua ASEAN, serta memiliki momentum yang sangat penting, utamanya karena ASEAN telah memasuki era komunitas ekonomi tunggal. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap hubungan kedua negara terus meningkat, terutama di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di pertemuan ini, Laos menyatakan minatnya membeli pesawat transport ringan buatan PT DI. Meski agresif menggalang investasi, namun uniknya saat KTT ASEAN Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo justru tidak membahas blok perdagangan bebas kemitraan Trans-Pasifik atau TPP. Demi melindungi kepentingan nasional, Jokowi mengaku masih mengkalkulasi untung rugi jika Indonesia bergabung dengan blok perdagangan bentukan Amerika Serikat itu. Karena prinsip kehati-hatian, proses untuk bergabung dengan TPP butuh waktu 2 atau 3 tahun. Yang paling penting yang pertama, perlu kehati-hatian dalam mengkalkulasi ini. Perlu berhitung untung dan rugi untuk kepentingan nasional kita. Semuanya harus dikalkulasi. Ini masih dalam proses. Jadi kita ke sini tidak ada urusannya dengan TPP, nggak ada. Rencana Indonesia untuk bergabung dengan TPP pernah disampaikan langsung Presiden Jokowi saat bertemu Barack Obama pada Oktober 2015. Jika ingin bergabung dengan blok perdagangan itu, maka Indonesia harus memenuhi sejumlah syarat. Antara lain, meniadakan tarif impor barang dari negara anggota TPP lain dan meniadakan sejumlah regulasi yang bisa menghambat perdagangan bebas. Usai pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan ke San Francisco. Sejumlah agenda strategis sudah dipersiapkan mulai dari bertemu diaspora Indonesia hingga mengunjungi Silicon Valley. Pertemuan dengan diaspora Indonesia di San Francisco berlangsung di Auditorium Palace of Fine Art. Setelah itu, Jokowi menghadiri US ASEAN Business Council atau ABC. Di dua pertemuan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan akan terus melanjutkan langkah liberalisasi dan membuka investasi asing. Jokowi mengatakan banyak hal yang harus dilakukan negara Asia Tenggara untuk memperluas bisnis dan menarik investor. Kunjungan ke Silicon Valley jadi akhir perjalanan Presiden Joko Widodo di negeri Paman Sam. Di lembah IT tersebut, Jokowi bertemu dengan CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kontribusi Facebook bagi pembangunan ekonomi dan budaya digital Indonesia. Presiden berharap Facebook dapat bekerja sama membantu Indonesia mencapai visi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai nilai 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2020. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi sempat bermain pingpong menggunakan Oculus bersama CEO Facebook Mark Zuckerberg.
Di ujung pertemuan, Presiden Joko Widodo memberikan kenang-kenangan kepada Zuckerberg berupa bingkai dengan kalimat "Bersama kita wujudkan impian Indonesia dan impian dunia". Selanjutnya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Google. Presiden Joko Widodo disambut CEO Google, Sundar Pichai di kantor pusat Google di Mountain View, California. Dalam pertemuan ini mereka mendiskusikan tentang upaya-upaya memperluas jangkauan internet dan membuat internet lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Google menjanjikan kursus pengembangan keterampilan melalui perguruan tinggi secara online, mendukung pengembang memanfaatkan Google Play yang berpotensi menjangkau lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan akan terus melanjutkan langkah liberalisasi dan membuka investasi asing. Jokowi meminta Google dan Facebook mendukung rencana Indonesia menciptakan 1.000 teknopreneur. Peningkatan ekonomi digital di Indonesia akan dilakukan dengan pengembangan dan percepatan akses digital UMKM. Pemerintah akan mendorong tumbuhnya teknopreneur dan menarik investasi di bidang IT. Inovasi kebijakan dilakukan dengan menciptakan 1.000 teknopreneur serta perlindungan bagi pengusaha startup. Kunjungan ke Silicon Valley tak lepas dari visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020. Menurut Jokowi, UMKM yang disinergikan dengan akses teknologi informasi bakal jadi ujung tombak kemajuan. Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi digital. Tahun 2013, nilai transaksi e-commerce di tanah air tercatat sebesar 8 miliar dolar Amerika. Dan pada tahun 2014, angka ini tumbuh hingga 12 miliar dolar Amerika. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia diprediksi bakal terus meningkat hingga mencapai 24,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2016. Dengan jumlah pengguna internet di posisi 5 besar dunia, visi Presiden bakal segera terwujud. Apalagi Indonesia memiliki aset untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini tercermin dari terus tumbuhnya perusahaan rintisan atau startup dan lonjakan pengguna e-commerce di tanah air.